salam sejahtera untuk rakyat desa dan pemimpin-pemimpinnya. Pada nomor dengan saya, Imam Bukhari, pasukan Asmidi dan ada Masuki. Oh iya, Bapak Ibu sekalian, masih satu ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini sesi kalinya saya bertemu dengan saudara-saudara dalam berbagai event. Ya, Pak Jokowi, event ini untuk saya jalan-jalannya, saya bersama teman-teman bertemu untuk hajat-hajat besar. Hajat besar yang pertama adalah perjuangan membangun desa dan itu berhasil. Hajat besar yang lain pergerakan politisi berbagai PP maupun permen yang tidak sesuai dengan semangat membangun desa, insya Allah beberapa berhasil. Hajat terakhir ketika teman-teman tanggal 17 Januari 15.000 kepala desa dan perangkat desa DPR mengeluarkan isi undang-undang desa. Saya pada hari yang sama dipanggil oleh Pak Joko Widodo untuk ditanya apa yang dilakukan teman-teman. Insya Allah saya yang lupa bahasa dan aspirasi yang didengar semua sampaikan untuk saya sampaikan kepada Pak Presiden. Terakhir tanggal 19 Maret kita berkumpul juga di saya di sekitar 20.000 kepala desa dan termasuk Pak Surta, Pak Didi dan segala macam. Pak Ketua di depan tokoh-tokoh nasional ada Ibu Megawati, ada Pak Luhut Besar Panjaitan, ada Pak Tito Karnavian juga menggunakan hak sama untuk hajat saja. Hari ini kita juga berhajat saja. Insya Allah tidak kalah besarnya, tidak kalah pentingnya, apapun namanya, saya tidak akan mengatakan di sini, tetapi saya pastikan hajat itu akan membuat lebih baik apa yang sudah baik yang kita rasakan sebagai bisnis. Apapun itu namanya, insya Allah itu akan mempercepat apa yang sedang dengan secara cepat bangun di desa. Dulu membangun jalan, dulu membangun rumah. Besok insya Allah bukan cuma jalan, bukan cuma rumah, tapi kualitas manusia yang tinggal di rumah itu berjalan dengan jalan itu untuk menuju masyarakat adil dan makmur di bawah kuasa Anda, di bawah kuasa atas ruang hidup desa, di bawah kuasa atas alam, sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya budaya. Ujungnya sampai mana? Kalau saya mungkin katakan Buya Syafii Ma'arif, ujungnya sampai Indonesia bubar sehari sebelum kiamat. Itu kata Buya Syafii Ma'arif. Kita bertahan Indonesia setidaknya sampai sehari sebelum kiamat. Bapak-bapak, ibu, moga-moga masukan saya pada kami yang ada di sini, insya Allah saya dan teman-teman ini tidak pernah menjadi pengkhianat rakyat. Betul tidak? Insya Allah ya. Karena itu teman-teman juga nanti saat berjuang berhasil, berikan semuanya kepada saya pada 128 juta rakyat Indonesia yang tinggal di 74.961 desa dan sejak tahun hari ini, dan itu harus saya kasih Anas teman baik saya dan teman-teman ketua organisasi yang lain menghasilkan yang baik. Apa yang baik bentuknya seperti apa kita sudah semua lapangan, kita selesaikan di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ada Pak Muzani dan seluruh tokoh-tokoh yang ada, saya ingin menyampaikan pesan satu saja. Ibu-ibu, bapak-bapak, kepala desa dan seluruh perangkat desa dan juga BPD yang ada adalah ujung tombak Bapak. Ya, ujung tombak Bapak. Indonesia bisa maju karena seluruh kepala desa, seluruh perangkat desa, seluruh BPD bekerja keras membantu pemerintah. Untuk itu hal-hal yang sudah baik, hal-hal yang sudah baik tentu perlu kita lanjutkan. Betul. Untuk itu mari kita doakan Indonesia terus maju, Indonesia terus mendapatkan kepemimpinan yang bisa keberlanjutan. Betul. Desa, desa, Indonesia, Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan Indonesia semakin maju dan seluruh rakyat semakin sejahtera. Tentu kepala desa pun semakin sukses membangun desanya dengan bertambah dan desa. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kepala desa, mantan kepala desa, perangkat desa, dan badan perwakilan desa, ibu dan bapak yang saya hormati. Banyak orang salah paham tentang rencana revisi undang-undang desa yang dipahami hanya keinginan para kepala desa yang ingin masa jabatannya dari 6 ke 9 tahun. Itu saja yang dipahami, sehingga pemahaman sepotong ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Betul? Pak, Bu, saya di DPR ini selain ketua bersama pimpinan MPR juga ketua fraksi Partai Gerindra. Saya sudah perintahkan kepada fraksi saya, urusan desa serahkan kepada desa-desa. Kenapa kepala desa menginginkan 9 tahun? Karena membangun desa berbeda dengan bupati. Desa itu rata-rata rumah kepala desa bangun tidur warganya sudah kumpul di rumahnya. Begitu tidur orang-orang kampung di desa berbeda dari rumah kepala desa. Yang penuh kekurangan beras, yang penuh anaknya sakit, yang penuh saudaranya tidak ada pekerjaan, yang penuh tanahnya ambil lagi. Semua keluhan datang ke kepala desa. Bahkan ada kepala desa lebih mendahulukan warganya daripada keluarganya. Ketika datang orang-orang desa, warganya kekurangan beras, ada beras dikasih. Ketika datang warganya belum bayar sekolah, ada uang berapa dari istrinya diambil. Sampai kata-kata kepala desa harus bertengkar dengan pemimpinnya. Ini yang menyebabkan hubungan antara kepala desa dengan warganya berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang ada. Itu sebabnya banyak kepala desa menjadi legend, menjadi legenda di setiap desa. Haji itu, bapak itu adalah kepala desa yang sangat digemari, yang sangat disukai oleh masyarakat karena kedekatan antara kepala desa dengan warga. Inilah yang menyebabkan kemudian dalam situasi seperti sekarang
kepala desa ada aspirasi menjadi 9 tahun, kami percaya telah mendapatkan perhitungan yang baik untuk membangun desa. Pertanyaannya adalah sampai di mana undang-undang provinsi desa ini sudah dijalankan? Pertanyaan itu kami jawab. Sekarang dibalik badan legislasi di mana ketua badannya Gerindra sudah selesai. Dan itu atas permintaan kami, dan kami semua sudah laporkan ini semua kepada ketua umum kami, Prabowo Subianto. Apa kata Pak Prabowo tentang desa? Kata Pak Prabowo tentang desa adalah Indonesia akan kuat kalau desanya kuat. Indonesia akan sehat kalau warganya sehat. Indonesia akan pintar kalau orang desanya semuanya pada sekolah. Indonesia akan menjadi orang yang makmur kalau warga desanya punya pekerjaan. Yang kalau itu semuanya menjadi, kata Pak Prabowo perintahnya pada saya adalah kepala desa. Kamu ikuti maunya kepala desa. Kalau dia mau 9 tahun, ikuti dia 9 tahun. Itu perintah Pak Prabowo kepada saya selaku ketua fraksi. Maka pembahasan di badan legislasi yang ketuanya Gerindra selesai dengan cara. Sekarang tahapannya adalah tinggal dalam pembahasan panjang atau pansus yang kita sedang menunggu perintah berikut. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, kami merasa apa yang diharapkan bapak adalah untuk negara, apa yang dipikirkan ibu dan bapak adalah untuk masyarakat, bukan semata-mata untuk pribadi. Tapi di desa, dalam undang-undang desa itu diatur bagaimana penggunaan bantuan desa, diatur bagaimana wewenang kepala desa, diatur bagaimana pembangunan desa itu dilaksanakan. Intinya adalah desa yang kuat berarti Indonesia tambah kuat. Karena itu ibu dan bapak sekalian, ini adalah tahun politik, tahun di mana semua orang akan mengajukan pilihan-pilihan pemimpin-pemimpinnya, tahun di mana semua orang akan mengajukan partai-partainya. Saya pesan satu saja, jaga persatuan desa. Setuju? Jaga kerukunan di desa kita. Setuju? Jaga kebersamaan di desa kita. Setuju? Jaga kekeluargaan di desa kita. Setuju? Kalau desa bersatu Indonesia insya Allah bersatu. Kalau kepala desa bersatu insya Allah rakyatnya akan ikut sama kepala desa. Wassalamualaikum. Bapak-bapak yang berhormati, Pak Yusril, Pak Agus Jabu. Pak Agus Jabu ini anggota Kom Desa. Pak Mujani, Pak Iwan Budi, Pak Cokro Nyono, dan bapak-bapak kepala desa, perangkat desa, mantan kepala desa, dan anggota DPRD tingkat 4. Kalau DPRD kan 1 kan, kemudian DPRD provinsi kan 2, DPRD kabupaten tingkat 3, ada DPRD tingkat desa, dan DPD DPRD tingkat 4. Saya alhamdulillah, saya orang desa. Bapak saya membuka Aminio. Aminio itu perangkat desa. Kalau Jawa Tengah kasih tahu, mana Jawa Tengah katakan. Ya, Aminio itu apa ya? Mbak saya model, orang model. Nah, saya ini sperma perangkat desa.
Bapak-bapak kepala desa dan perangkat desa ini selain menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat, betul, menambah yang disampaikan oleh Pak Mujadi menjadi ujung tombol masyarakat, betul. Saya yakin gajinya, pokoknya kepala desa, perangkat desa tidak ada yang cukup untuk hidup, betul. Apalagi BPD, Badan Pembangunan Desa, nggak ada gajinya, kan? Paling-paling hanya dapat perlakuan makan sate dari kepala desa. Sudah cukup, alhamdulillah, betul. Tadi kita semua wajib kita syukuri. Tadi sudah dijawab Pak Mujadi, jabatan akan ditambah dari 6 tahun menjadi 9. Ini kalau orang syukur akan ditambah rezekinya, betul Bu? Ini berkatnya silaturahmi. Kalau silaturahmi, insya Allah ditambah jabatannya, betul. Ditambah rezekinya, betul. Nah, ditambah rezekinya nanti akan dijawab Mas Gibran. Kita doakan, kita berharap dana desa kalau kita syukur nanti akan ditambah lagi. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Bagi desa-desa yang punya bekok, nah kita pikirkan dengan supaya dapat bagi tambahan tunjangan, betul. Yang ketiga, dalam undang-undang desa nanti harus dirumuskan. Ini keinginan kepala desa. Yang angkat desa harus kepala desa sendiri. Gak usah tujuan bupati. Cocok? Yang tidak cocok angkat tangan. Yang angkat desa harus kepala desa, SK kepala desa. Cocok? Yang setuju angkat tangan. Jangan sampai kita sudah bupati jangan. Yang namanya presiden angkat menteri, presiden sendiri. Bupati angkat kepala dinas, bupati sendiri, betul. Nah, saat ini para desa angkat kabinetnya disuruh orang lain. Itu yang membuat desa tidak harmonis, betul. Supaya desa harmonis, supaya desa kondusif, perangkat desa harus diangkat, disahkan, di-SK-kan oleh kepala desanya masing-masing. Betul? Langsung berterungkap ketemu asal kita. Betul. Bapak sekalian, saya tahu jabatan kepala desa itu jabatan yang paling banyak berkorban. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mujadi. Saya tahu kepala desa, perangkat desa tidak ada yang memikirkan dirinya sendiri. Bapak-bapak kumpul di sini yang dimimpikan adalah masa depan dan kemaslahatan desanya masing-masing, betul. Dan alhamdulillah selama 10 tahun ini, subhanallah, Pak Jokowi kalau kata orang Jawa lagi ini terus, betul. Semua permintaannya kepala desa, cita-cita kepala desa sudah dipenuhi, betul. Tinggal kita lanjutkan dan kita tambah lagi. Siapa yang bisa menambah? Yang bisa menambah adalah orang yang bisa melanjutkan perjuangan Pak Jokowi, betul. Kira-kira itu saya juga sekian. Ya kan, sampai ketemu di lapangan kepala desa. Saya tahu bahwa kepala desa, ibu-ibu kepala desa, semua ibu-ibu yang kelihatan cantik semua,
kalau dari jauh akan cantik. Begitu dekat tambah cantik ternyata. Tapi tambah mepet ternyata baunya berbeda. Ada bau bangsum, ada bau PPO. Sudah ada bau parfum juga. Betul Bu? Sampai ketemu, insya Allah kita akan bersama-sama memperjuangkan desa maju untuk kepentingan Indonesia maju. Desa Indonesia, desa Indonesia. Sekali lagi, cukup dua kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan juga tokoh nasional yang hadir pada kesempatan ini. Depan ini ada Pak Ahmad Muzani, kemudian ada Pak Suhadi, ada Pak Fuad, Pak Bima Sudamiko, Pak Puri, dan lain semua. Mohon maaf kalau saya sampaikan dan yang saya sangat hormati Bapak dan Ibu Kepala Desa, anggota DPD dan kemudian kakak desa yang hadir pada kesempatan ini. Saya berterima kasih memberikan kesempatan untuk bicara sedikit yang terkait dengan desa. Sepanjang saya amati dan saya pahami, banyak sekali persoalan yang terkait dengan masalah desa-desa, terutama kaitannya dengan masalah pertanahan. Betul tidak? Saya mengamati banyak sekali persoalan tanah di desa-desa yang dulunya masyarakat tidak begitu peduli tentang batas-batas tanah yang dimilikinya. Secara tradisional masyarakat desa saling percaya satu dengan yang lain, tidak ada batas-batas tanahnya. Semuanya tahu ini tanah milik siapa, ini milik siapa. Semua saling kenal mengenal. Karena banyak sekali usaha-usaha tanah daerah-daerah perumahan maupun perkebunan kelapa sawit dari desa, dan banyak sekali tanah-tanah yang selama ini dianggap sebagai milik dari masyarakat desa kepada adat dan desa, hak wilayah desa, siapa saja boleh memanfaatkan. Tiba-tiba tanah itu sudah dipatok-patok, dikapling-kapling oleh para pengembang dan juga oleh perusahaan-perusahaan dan besar. Tidak jarang pemilik perkebunan itu tidak diketahui oleh masyarakat siapa. Kalau kita mau dialog, yang datang hanya pegawai-pegawai kecil yang tidak dapat mengambil keputusan. Seringkali pemilik perkebunan desa itu malah bukan orang Indonesia, mereka ada di luar negeri, tidak pernah datang ke desa, tidak tahu kondisi masyarakat desa seperti apa, tapi mereka menguasai lahan yang besar sehingga rakyat tidak memiliki apa-apa lagi bisa sekedar tanah yang dijadikan tempat perumahan pada ini sangat memprihatinkan kita semua. Banyak terjadi kerusuhan, banyak terjadi konflik pertanahan di desa-desa yang memerlukan perhatian serius dan negara semuanya. Saya berkeyakinan teman-teman yang ada di DPR maupun di pemerintahan berhenti bersuara ini dan harus mencari jalan terbaik menyelesaikan persoalan pertanahan yang ada di desa-desa kita.
Saya selama ini pribadi, dan lebih banyak sebagai pribadi dengan kawan-kawan, bela kasus-kasus perkara, dengan perkebunan dan lain-lain. Tapi kadang-kadang seperti kita ketahui, prosesnya sangat lama. Sidang yang pengadilan pada mahkamah bertahun-tahun yang selesai, dan ini tetapi adanya benar kita bersama kepala desa dari pemerintah kecamatan dan kabupaten yang akan dijalankan pusat dalam membenahi usaha pertahanan mencegah konflik yang makin luas di tengah. Saya kira yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada persoalan-persoalan saya selama ini bisa menikmati berjadi yang luar sekitar juga pertukaran kita membela masyarakat desa yang berkenan dari proses pertambangan, pengembangan perumahan dan sebagainya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya semua ini Allah bisa berundang Sumatera saat saya dengan obat sama jadi tadi masukan-masukan aspirasi dari para pimpinan ketua-ketua organisasi desa sementara kami maklum dulu mungkin minggu depan kita jadwalkan untuk ketemu saja ya bisa kita pindah lagi kita cari solusi sama-sama dan ya kita harap kalau di bisnis kita sudah ada bisnisnya dari bapak yang bisa salah satu tapi nanti akan kami pikirkan lagi bisnis masukan-masukan dan aspirasi dari para pimpinan sudah kami tampung dan sekali lagi kita ingin diskusi yang lebih detail mencari solusi dan terima kasih Bapak Ibu semua sudah menunggu saya lama dari pagi itu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.